Shalom semua saudara yang kekasih dalam Tuhan. Shalom, haleluya. Saya percaya bahwa kita yang datang pada saat ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin, haleluya. Saya percaya apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, tetapi kasih setia Tuhan senantiasa nyata bagi kita. Hikmat dan kebajikan tersedia bagi kita semua. Sebab Allah sanggup melimpahkan segala anugerahnya untuk saudara dan saya pada saat ini. Amin. Haleluya. Kita katakan aku diberkati, aku dilimpahi. Aku diberkati, aku dilimpahi. Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Bersama-sama, tepuk tangan bersama-sama, mari kita berdiri saudara. Kasih setiamu nyata bagiku. Tersedia bagiku. Katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Bersama-sama, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagi kami Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Bersama-sama, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi bagi Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku
Tuhan. Hai orang-orang yang diberkati Tuhan, mari kita bersama-sama bersyukur kepadanya. Haleluya. Bawalah pujian bagi Allahmu. Haleluya. Tepuk tangan di atas kepala saudara. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, amin. Dia yang berkuasa, Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, dia beri hidupku, oh ya. Percaya seluruh semesta sujud menyembah, amin, haleluya. Agunglah kebangkitan, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerah, tetap teguh dan mulia, masyhurlah perbuatanmu, penyelamat hidup, hatimu tiada tara, bertata oh Tuhan Rajaku. Haleluya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang berkuasa, Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, dia beri hidupku, oh ya. Percaya seluruh semesta sujud menyembah, haleluya. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, tetap teguh dan mulia, masyhurlah perbuatanmu, oh penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, bertata oh Tuhan Rajaku. Haleluya. Hanya Engkau Allah yang berjaya untuk selama-lamanya. Seluruh semesta sujud menyembah, Kau yang berjaya, Kau yang berjaya. Seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, tetap teguh dan mulia, masyhurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, bertata oh Tuhan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Hanya Engkau yang berjaya selama-lamanya Tuhan. Mari berikan sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk Dia. Haleluya. Silakan duduk saudara. Saudara dan saya mempunyai satu harapan di dalam Yesus yang tidak pernah sia-sia. Dan biarlah iman saudara dan saya semakin hari semakin teguh. Semakin Yesus menopang kita semua. Itulah sebabnya jangan berharap kepada dunia ini, tetapi berharaplah terus kepada Tuhan. Karena Dialah penolong hidupmu,
Dialah sumber segala-galanya bagi hidupmu. Haleluya. Katakan. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia. Dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Sekali lagi katakan harapanku. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia. Haleluya. Dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Haleluya. Ku percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia. Dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Mari kami undang kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Ku percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia. Dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia. Dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Harapanku, jemaat, harapanku dalam Yesus. Jemaat bersama singer. Tak akan pernah sia-sia. Dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Bersama-sama sekali semua, haleluya. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia. Dan imanku tetap teguh karena Yesus
mempercayai Engkau. Kami mau tetap berharap padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu sungguh sempurna untuk kami semua umat-Mu Tuhan. Kasih-Mu sungguh sempurna untuk setiap kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Karena harapan kami di dalam Engkau tidak akan pernah sia-sia. Kami akan tetap menaruh iman kami yang tetap teguh di dalam Engkau Tuhan. Kami tidak akan tergoyah oleh apapun juga Tuhan. Kami tetap memandang kepada Engkau Tuhan. Karena Engkaulah kekuatan kami. Karena itulah yang senantiasa menjadi kekuatan kami, semakin hari kami semakin teguh berharap hanya kepadamu. Karena kami memandang kepada Engkau selalu Tuhan. Kami tidak akan pernah mau memandang kepada dunia ini Tuhan. Tetapi kami mau memandang kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Jadikan hamba-Mu menjadi saluran berkat untuk kami semua yang hadir pada saat ini. Baik kami yang juga yang ada di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan sambut firman Tuhan. Yang percaya mari bersama-sama katakan amin. Shalom saudara-saudaraku di dalam Tuhan. Ya, shalom yang ada di rumah-rumah yang sekarang mendengar firman Tuhan baik melalui online ya, tapi kita beribadah untuk menyembah, memuji, mendengarkan sebagian firman Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang dari Tuhan. Haleluya. Ya. Tema hari ini yaitu hidup jadi berkat. Coba tampilkan ya. Hidup jadi berkat. Mana munculkan? Ya. Ya. Saya yakin semua yang hadir, baik yang di rumah-rumah, ya, saya yakin semuanya ingin diberkati. Betul apa enggak? Siapa yang ini mau diberkati Tuhan? Coba angkat tangan. Haleluya. Saya yakin semuanya, baik di gereja, baik di rumah-rumah, saya yakin, saya percaya pasti ingin semuanya diberkati Tuhan. Tapi siapa yang ingin jadi berkat? Angkat tangan. Ya. Amin. Haleluya. Ya, supaya ya jemaat yang ada di gereja GBI Philadelphia Rogo Jampi adalah jemaat yang ingin jadi berkat. Amin. Bukan hanya menerima berkat, tetapi menjadi berkat ya. Biasanya orang yang menjadi, siapa yang mau diberkati? Semuanya angkat tangan ya. Tapi siapa yang mau ingin jadi berkat? Mikir-mikir itu ya. Biasanya gitu ya. Tapi melalui kebenaran firman Tuhan ini, saya yakin Tuhan berkati saudara untuk jadi berkat. Ada maksud tujuan Tuhan dalam hidup saudara selama ada di dunia ini. Amin. Mari kita lihat Yeremia 29 ayat 1. Yeremia 29 ayat 1. Ya. Sebetulnya bacaannya Yeremia 29 ayat 1 sampai dengan 14. Tapi saudara nanti baca firman Tuhan ayat 1, Anda yang di rumah nanti baca 1 sampai 14. Tapi kita baca firman Tuhan Yeremia 29 ayat 1 disambung 7 disambung 14 ya. Mari kita baca firman Tuhan bersama-sama. Begini firman Tuhan bunyinya. Surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Terus disambung ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang,
dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ayat 14 bunyi gini. Ayat 14 ini berkatnya. Aku akan memberi Aku memberikan damai sejahtera. Ya. Aku akan memberikan damai sejahtera. Ayat 11 ya. Nah, ini ayat 11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Ya, pada waktu itu Nabi Yeremia, ya, kita lihat Israel yaitu Yehuda, ya, dikuasai oleh Nebukadnezar. Ya. Semua orang-orang ditawan dibawa ke Babel, ya, dan rajanya Nebukadnezar. Dan kita tahu, ya, Yeremia dari Yerusalem memberikan surat kepada orang-orang buangan, ya, yang ada di Babilonia. Dia katakan, kamu harus jadi berkat di mana kamu dibuang. Di mana kamu berada, kamu harus jadi berkat. Ya kan? Karena itu usahakan, ya, kesejahteraan kota, usahakan, doakan di mana kamu berada. Itu yang disampaikan kepada orang-orang buangan. Ya. Kita semua ini, lokasi kita ini ada di, ya, ada yang di Rogo Jambi, ada yang di Gendo, ada yang di Muncar, ada yang di Banyuwangi. Seperti kita ini terbuang. Tapi suatu saat kita kumpul bersama-sama, kumpul ada di dalam satu rumah, yaitu surgawi, di dalam Yesus Kristus. Amin. Sekarang ini seakan-akan kita ini ada dalam pembuangan. Tetapi Tuhan katakan, di mana kamu berada, kamu harus jadi berkat. Ya. Kamu jadi berkat di rumah, mungkin di rumah itu ada pembantu. Ya, kamu harus jadi berkat bagi pembantumu. Kalau kamu, ya, di tempat pekerjaan, kamu harus jadi berkat kepada semua orang yang ada di sekitar pekerjaanmu. Kalau kau ada di lingkungan di mana, di desa, baik di kota, kau jadi berkat di mana engkau ada. Haleluya. Supaya Tuhan dipermuliakan lewat kehidupanmu. Amin. Haleluya. Karena itu, mengapa kamu harus jadi berkat? Karena Tuhan katakan, aku akan memberikan damai sejahtera. Rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang penuh harapan, yang penuh damai sejahtera. Saya yakin orang semua ingin damai sejahtera. Apalagi hari-hari ini tidak ada damai sejahtera. Apapun keadaan saudara, ya, saat ini saya yakin, ya, Anda kalau tetap di dalam Tuhan ada damai sejahtera. Ya. Tapi kalau kita di luar Tuhan, kita goncang hari-hari ini. Ya. Tetapi Tuhan katakan, apapun keadaan kondisi, Anda tetap jadi berkat. Hari-hari ini. Ya. Hari-hari ini Tuhan katakan, hiduplah jadi berkat hari-hari ini. Ya. Karena hari-hari ini banyak orang susah, banyak orang menangis, ya kan? Banyak orang yang kekurangan, banyak orang yang tidak menentu kehidupannya, penuh kebimbangan, penuh keraguan, ya kan? Kemana aku lari, ya kan? Siapa yang bisa menolong aku? Itulah jawaban ada sekarang ini. Andalah jawabannya. Anda harus jadi berkat. Apakah jadi berkat itu? Loh, saya enggak punya apa-apa. Apa jadi berkat itu harus uang? Enggak. Yesus itu Tuhan kita. Dia yang kaya, punya segala-galanya di surga. Tapi dia turun menjadi manusia. Menjadi berkat. Tapi dia selama hidupnya tidak pernah memberi uang sama sekali kepada semua orang. Enggak pernah dia memberi uang.
Yesus tidak pernah memberi sesuatu sepeser uang. Cuma dia berikan ada mujizat di ikan itu, di mulut ikan. Untuk apa gunanya uang itu? Untuk bayar pajak, ya kan? Tapi Yesus tidak pernah memberi uang. Apa yang dia punya, dia berikan kepada semua orang, ya kan? Orang yang sakit disembuhkan, orang yang berbeban berat, Tuhan angkat supaya dia kembali. Orang yang berdosa dia ampuni, dia lakukan selama hidupnya. Dan dia kata, dia yang kaya, supaya orang yang miskin jadi kaya di dalam dia. Amin. Yang miskin jadi kaya, diperkaya oleh pengenalan akan Tuhan. Diperkaya bahwa anak-anak Tuhan harus seperti dia. Karena itu saya katakan, mari kita jadi berkat. Kalau ingin jadi berkat itu begini. Satu, harus menyadari. Menyadari, harus punya kesadaran. Ya. Tanpa ada kesadaran, yang saya lihat itu begini. Coba 5, Roma 8, yang pertama harus menyadari, Roma 8 ayat 28, coba, Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28, Roma 8 ayat 28. Kita baca firman Tuhan begini. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Jadi kalau kita jadi berkat, bahwa Allah itu turut bekerja. Dia akan memberikan sesuatu berkat bagi kita. Kita yang tidak bisa menasehati, yang tidak bisa mendoakan, itu Tuhan akan berikan kemampuan untuk Anda bisa melakukan sesuatu yang baik. Karena Allah saudara, Tuhan Anda saudara, yang bernama Yesus Kristus adalah Tuhan yang baik. Amin. Kalau Anda percaya kepada yang baik, maka akan Anda lakukan yang baik selama hidup Anda di dalam dunia ini. Amin. Karena itu Tuhan katakan, selama kamu ada dalam pembuangan, kamu harus jadi berkat. Selama kamu ada di dunia, kamu harus jadi berkat. Bukan kutuk yang keluar dari mulutmu, bukan perkataan, bukan perbuatan kutuk yang keluar dari hidupmu. Tapi perkataan berkat, seperti Yesus, maka Allah turut bekerja, akan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Dia. Coba kita sambung lagi ayat 29. Semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Yesus, Anda dipilih, Anda ditentukan untuk menjadi serupa dengan Yesus. Amin. Apa yang Tuhan perbuat, Anda belajar dari Yesus. Anda belajar dari firman Tuhan yang Anda dapat. Anda harus sadar, kalau Anda menyadari, saya terima Yesus, bukan hanya ada di gereja, nanti pulang-pulang selesai, tidak. Tapi ada tujuan Allah dalam hidup saudara. Anda harus jadi berkat di dalam dunia ini, karena Anda ditentukan untuk jadi berkat. Amin. Anda bukan mengutuki, Anda jadi berkat, bukan hanya mencemooh, bukan hanya menghakimi seseorang. Ya, Anda, apa yang Anda perkatakan jadi berkat. Amin. Untuk mempermuliakan nama Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Jadi apa? Serupa dengan Yesus. Tujuannya Anda dipilih, ya. Terima Yesus, ingin serupa dengan Dia. Apa? Apa yang dia itu kaya, tapi dia enggak sombong. Dia rendah hati, dia memberi, sampai memberi kepunyaannya sendiri. Nyawanya di kayu salib, dia berikan di atas kayu salib.
Karena dia mengasihi saudara dan saya. Amin. Dia berikan segala-galanya untuk saudara yang percaya kepada Yesus. Karena itu, mari kita belajar dari Yesus. Karena apa? Mujizat yang terbesar. Ya, saya melihat begini. Banyak orang yang miskin ikut Yesus diberkati. Puji Tuhan, ya kan? Orang yang ikut Yesus yang sakit jadi sembuh. Puji Tuhan, semuanya Allah yang melakukan. Tetapi saya melihat mujizat yang terbesar adalah perubahan hidup saudara. Mengerti? Rasul Paulus yang tidak kenal Yesus, pada waktu dia tidak kenal Yesus, dia ingin membunuh semua orang Kristen yang percaya Yesus. Tetapi pada waktu dia berjumpa dengan Yesus, dia berubah total 180 derajat. Ia ingin melayani orang-orang. Dia korbankan dirinya, meskipun dia di tahanan, meskipun dia menderita, tetapi demi Yesus dia lakukan itu untuk memberkati banyak orang. Amin. Jadi saya melihat begini, bukan lamanya di gereja, saudara. Kehidupan mujizat yang dulunya tidak percaya Yesus, menjadi percaya Yesus. Setelah percaya Yesus, ada perubahan dalam hidupnya. Yang dulunya jahat jadi baik, yang hidupnya dulu kikir jadi ingin memberi. Amin. Itu yang Tuhan mau. Amin. Itu perubahan yang dahsyat. Saya melihat kuasa itu harus ada di dalam hidupmu. Amin. Apa harus jadi kaya? Tidak, orang kaya belum tentu. Saya punya. Saya dulu bekerja, ya kan, sama Pak Budi itu, ya kan. Bos saya kaya, tapi belum tentu bisa memberi, ya kan. Kaos-kaos tumpuk-tumpuan sampai keleleran, gak dibagi-bagi sama orang, disimpan itu dibuang-buang gitu. Padahal dia kaya, dia punya punya kekayaan, sampai kaos-kaos reklame itu dedekan di dalam. Tidak dikasih orang. Bukan karena kaya. Apa yang saya yakin Allah turut bekerja. Kalau engkau ingin jadi berkat, Tuhan akan karuniakan rohnya yang kudus kepada orang yang mengasihi dia. Dengan tujuan jadi berkat. Amin. Bisa berdoa, bisa menasihati, bisa menguatkan. Amin. Hari-hari ini banyak. Anda harus tampil jadi berkat hari-hari. Amin. Ya. Jadi apa? Bahwa Allah itu turut bekerja. Anda akan dimampukan untuk menjadi berkat. Amin. Bukan dari diri saudara, tapi ada kekuatan dorongan dari Roh Tuhan untuk Anda bisa memberi, untuk Anda bisa menasihati. Itu bukan dari saudara, ada kemampuan Roh Kudus. Karena itu Tuhan katakan, Tuhan, aku ingin jadi berkat. Aku ingin jadi saksimu, aku ingin jadi alatmu, supaya banyak orang ya diberkati Tuhan, banyak orang menerima Yesus, banyak orang diberkati, supaya Bapa dipermuliakan lewat hidupmu. Amin. Itu semua pekerjaan Roh Kudus. Karena itu jangan bangga kalau engkau bisa melakukan. Seperti Kolose 3 ayat 17 katakan gini, lakukanlah segala sesuatu, baik perkataan dan perbuatan, di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur. Artinya saya mengucap syukur, bahwa semuanya kalau saya bisa melakukan, bukan karena kami, tetapi karena Allah turut bekerja. Karena itu saya bersyukur kepada yang memberikan kekuatan Allah kita untuk bisa melakukan yang baik. Amin. Haleluya. Ya, jadi yang pertama itu menyadari. Menyadari apa? Kalau engkau jadi ingin berkat, sadari bahwa Allah turut bekerja. Allah akan memampukan Anda untuk jadi berkat. Kalau engkau ingin diberkati, harus jadi berkat. Ini tidak bisa, hukumnya ini. Hukumnya. Ya, hukumnya. Ini yang pertama, Allah turut bekerja. Yang harus Anda sadari. Bukan karena saya,
Bukan karena kehebatan saya, tetapi karena Tuhan yang hebat, yang memenuhi saya. Amin. Dia yang bekerja. Karena itu jangan sombong, rendah hati kalau engkau melakukan karena Tuhan. Amin. Terus 2 Korintus 9, coba yang harus kita sadari. Kalau belum masuk ke sini, 2 Korintus 9. 2 Korintus 9 ayat 10. Ini. 1, 2, 3. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kamu. Amin. Yang harus kita sadari bahwa tadi Allah turut bekerja. Kedua, bahwa Ia, Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang mengasihi Yesus akan diberikan apa? Benih untuk ditabur dan roti untuk dimakan. Kalau bilang roti untuk apa? Untuk makanan kita sendiri. Tapi kalau benih untuk ditanam, amin. Kalau benih, biji benih itu kamu makan, lama-lama kamu keselak dengan biji itu. Amin. Jadi Allah itu yang turut bekerja itu. Kalau engkau ingin jadi penabur, kau jadi berkat selama hidupmu di dunia ini, Tuhan itu yang memberikan benih, Allah itu yang memberikan benih, bagian Anda tinggal menabur kepada sesamamu, amin, kepada lingkunganmu, kepada keluargamu, kepada kotamu, kepada yang di mana kita ada, amin. Dia yang memberikan benih. Itu bukan milikmu. Kalau kamu makan seperti roti kamu makan, nanti kamu sakit. Siapa yang mau makan salak sama bijinya? Angkat tangan. Kamu mau makan salak sama bijinya? Ya kan? Enggak mau saya, ya kan? Sama operasinya nanti, ya kan? Tak sebanding, ya kan? Demikian juga kehidupan kita. Ingat, aku enggak ada apa-apa. Tapi kalau kau mengasihi Tuhan, kau cinta Tuhan, karunia itu akan diberikan kepada saudara untuk jadi berkat. Amin. Amin. Kalau fokusmu kepada Yesus, kau bisa. Tapi fokusmu kepada dunia, kamu enggak bisa. Tapi fokusmu kepada Yesus, saya yakin Roh Kudus akan memampukan saudara. Itu Anda jadi berkat. Amin. Amin. Apa yang bisa Tuhan karuniakan? Jadi sadari, yang pertama Allah turut bekerja, yang kedua Allah berikan benih untuk ditabur, sekalian roti. Tapi ingat, ada benih, ada roti. Jangan semuanya masuk ke dalam mulut saudara, ya kan? Nanti, ya kan? Keselak. Ya kan? Jadi ini yang harus kita sadari. Mengapa saya membuka hati saya, pikiran sadar, supaya Anda diberkati Tuhan. Saya kalau suruh berkat-berkat, tapi kalau tidak ada pengertian yang benar, pikiran yang benar, pencerahan yang benar, Anda tidak mengerti. Karena itu dia katakan, aku tahu rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan yang aku berikan itu damai sejahtera. Tapi kamu harus jadi berkat selama hidupmu di muka bumi ini. Haleluya, di rumah tanggamu, di lingkungan gerejamu, di mana kamu berada, supaya nama Allah dipermuliakan lewat hidupmu. Haleluya. Amin. Ini yang harus Anda sadari. Kalau engkau enggak sadar, dari mana aku bisa? Kalau kau melangkah kanan Tuhan, Tuhan akan mampukan. Dan benih itu harus ditabur. Amin. Dan yang harus kita lakukan ini,
Kolose 3 yang tadi. Ya, Kolose 3. Saya menyadarkan aja dulu. Saya sebelum Anda melangkah, saya menyadarkan. Kolose 3 ayat 17. Ini ya, nanti disambung ayat 24. Kita baca ya. Yang harus kita terima, yang harus kita resapi, yang harus kita sadarkan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Kalau engkau memberikan, katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku berikan sama orang itu. Demi namamu Tuhan, supaya namamu dipermuliakan lewat hidup kami. Bukan aku yang dipermuliakan, bukan diri kita yang dipermuliakan, karena semua itu milik Tuhan. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Lakukan itu dalam nama Yesus. Sambil mengucap syukur. Kok bisa ya Tuhan ya, aku bisa melakukan. Karena Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan kepada saudara. Amin. Dan ayat 24 begini. Ayat 24. Ini yang harus kita sadari. Ya. Ya. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Ya. Jadi lakukanlah. Nah ini, ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Ya, ini yang harus sadari. Lakukan segala sesuatu kalau Anda jadi berkat, lakukan dalam nama Yesus. Supaya Bapa dipermuliakan lewat hidupmu. Jangan mencuri, ya kan? Jangan mengambil kepingin tenar, kepingin dilihat orang, ya kan? Nanti kamu gelo, kecewa. Ya. Ini yang saya harus sadari. Hidup jadi berkat. Kalau sudah sadar, sekarang kita nomor 2, tadi menyadari ya semuanya. Mengusahakan. Apa? Coba tadi usahakanlah kesejahteraan. Yeremia 29 ayat 7, coba kita kembali. Ya, tadi itu menyadari. Kedua, melakukan. Jangan hanya sadar tok, ya. Nanti sadar tok semaput lagi nanti. Yeremia 29 ayat 7. Ya, ini kita lakukan. 1, 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ya. Usahakanlah kesejahteraan kota. Ada sesuatu setelah sadar, oh bahwa semuanya berkat, saya ingin diberkati. Tapi saya sadar, saya nggak bisa apa-apa, bahwa berkat itu dari Tuhan. Saya hanya mengerjakan, tapi Dia yang melakukan dalam hidup saya. Ini yang saya gugah pertama kali. Kedua, setelah sadar, lakukan. Amin. Lakukan kesejahteraan kota, lakukan kepada semua karyawanmu, lakukan di mana kau berada. Amin. Belajar, lakukan. Amin. Lakukan kesejahteraan kota. Apa? Kontribusi langsung turun ke orang-orang yang memerlukan. Amin. Langsung belajar. Belajar. Orang melakukan yang baik itu perlu belajar, saudara. Kalau melakukan yang jahat, gak usah belajar. Ngomongkan orang, mencemooh orang, menghakimi orang, itu gak usah belajar. Keluar sendiri. Rasani orang, gak usah diajari. Bisa. Karena dasar manusia, dari manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Sifat dasarnya masih hilang. Tapi karena Kristus kita diobati, diperbarui demi hari. Roh dan pikiran kita. Amin. Karena itu kita harus nggak bisa dengan Yesus. Kalau bisa dengan Yesus, yang jahat itu masuk. Ibadah apa? Fokusmu hanya Yesus. Hanya firman Tuhan. Nggak ada yang lain. Apa?
setelah menyadari, saya tadi khotbahkan supaya Anda menyadari untuk jadi berkat, usahakan. Seperti 2 Korintus 9 ayat 9, coba begini. 2 Korintus 9 ayat 9. Ya. 2 Korintus 9 ayat 9. Kita baca firman Tuhan 1, 2, 3. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Apa? Usahakan. Anda harus tahu pada waktu engkau membagi-bagikan kepada orang miskin, ya kan? Maka kebenaran Allah itu tetap untuk ada dalam engkau. Ada karunia-karunia yang engkau harus berikan kepada orang lain. Ada karunia menasihati, ada karunia memberi, ya kan? Ya. Berikan kepada orang miskin, ya kan? Saya pada waktu saya membagikan sembako, ya kan? Di sekitar tempat pekerjaan saya ngomong gini sama pekerja saya. Ini semuanya kita ingin diberkati Tuhan. Ya kan? Saya penabur, kamu penuai. Saya kasih kupon 70 orang ini, kamu bagi, cari orang miskin. Tapi ingat, bukan saudaramu lu yo. Lah saudaramu miskin ya gak apa-apa nih, karena orang itu orang sana. Ya kan? Jadi belajar, lakukan. Aku nabur, sing ngetono duit, kon sing nuwai. Sing nuwai ku sapa sing kon kekno. Lah kon kekno tepak orang-orang yang tepak, yang memang membutuhkan, kamu menuai, kamu akan diberkati Tuhan. Penabur dan penuai sama-sama diberkati Tuhan. Amin. Tapi kalau kamu menuai tidak orang yang kamu layak, kamu tidak percuma. Penabur sama-sama dengan penuai sama-sama diberkati. Yang nuai yang milih orang-orang ini yang bagi. Mungkin yang ada yang punya uang, aku minta tolong ini bagikan. Aku hanya tenaga, ya kan? Aku hanya pemikiran, ya kan? Kan gereja kita kan pernah dulu waktu itu, ya kan? Membagikan sembako sama ya orang becak-becak itu, anak kaum muda bekerja. Ya, kita izin sama Bapak Gembala, Pak, ini ya, terus habis berkat Natal kemarin kita bagikan kepada orang-orang sekitar kita, ya kan? Kita kan semua ada yang memberi, ada yang tenaga, ya kan? Sama-sama diberkati. Enggak ada yang memberi itu diberkati lebih akeh, enggak ada. Semuanya tenaganya sama, yang penting tepat. Amin. Yang membutuhkan. Amin. Saya ngomong sama karyawan saya, bagi goleken yo, iki 70. Passing orang-orang membutuhkan. Kasih kupon, nanti datang ke seleb, kita kasih berkat. 70 orang. Saya jelaskan tentang tabur tuai ini. Aku penabur, kamu penuai. Lah kepingin sama-sama untuk berkah. Gusti Allah podo, saya ngomong itu. Tidak ada beda nih. Aku yo diberkahi Gusti Allah, kon yo diberkahi Gusti Allah. Lah pas orangnya. Amin. Bagikan kepada orang miskin. Maka kebenaranmu tetap untuk selamanya. Apa belajar? Kita semua adalah domba-domba milik Yesus. Yesus gembala kita. Tapi saudara dan saya adalah murid-murid Yesus. Anda murid, Yesus adalah guru saudara. Anda harus belajar untuk melakukan, amin, sesuai dengan penuh kesadaran. Aku lakukan karena Tuhan. Amin. Haleluya. Maka kebenaran itu tetap untuk selamanya. Amin. Bukan hanya memberi kontribusi langsung ketemu orang. Saya juga doakan orang-orang itu. Ayo kumpul, setelah kumpul saya berdoa. Saya doakan orang-orang itu. Gitu. Saya berdoa untuk mereka yang datang itu. Ya kan? Tidak tahu terima apa enggak, yang penting saya mendoakan mereka. Apa? Berdoalah untuk kita, untuk kota kita, untuk kesejahteraan. Jadi jangan begini, tidak salah seperti itu, tidak salah seperti itu.
Tuhan berkati suamiku, Tuhan Yesus berkati istriku, Tuhan Yesus berkati anak-anakku, Tuhan Yesus berkati cucuku, Tuhan Yesus berkati cicitku. Mari ciciti apa meneh terus? Sambung dewek. Tidak salah, lakukan terus. Tapi jangan lupa doa untuk lingkunganmu, untuk tetanggamu. Kalau lingkunganmu itu penuh yang ada maling, ya kan? Ada perampok di sana. Hidupmu tenang apa enggak? Ya kan? Kayak sedikit bingung, miskin bingung, ya kan? Kayak sedikit taruh mana nanti uangnya sini, sekitar sini banyak pencuri. Kan itu berdoa untuk lingkunganmu. Amin. Lakukan. Ini semuanya untuk kesejahteraanmu dan kesejahteraan kita semua. Doakan pemimpin-pemimpin kita. Karena setiap keputusan itu menentukan saudara dari saya. Meskipun itu di Jakarta, dampaknya itu sama kita. Bukan berarti dampaknya enggak ada sama kita. Oh itu jauh, itu Jakarta. Enggak, saudara. Sama, kena juga. Doakan bupati kita Banyuwangi. Amin. Doakan camat Rogo Jampi. Doakan lurah Rogo Jampi. Doakan RT RW. Ojo ngomong ngono, iku lho korupsi tok, bukan gak tahu doa, ya kan? Nggak coba doakan Tuhan supaya dia enggak korupsi, supaya dia takut akan Tuhan, supaya dia penuh hikmat sehingga setiap keputusan bukan dari dia, tapi dari Tuhan. Amin. Kau bawa setiap hari, itu menentukan kesejahteraanmu. Mengapa kamu Tuhan ngomong harus berdoa? Karena aku tahu rancangan ini, karena itu aku perintahkan supaya kamu jadi berkat. Amin. Haleluya. Ya, jadi jangan salah kalau hari-hari ini kamu merasakan sesuatu karena kita selama hidupnya nggak jadi berkat, tapi tidak ada waktu. Nggak ada kata terlambat. Mulai sekarang kita mau belajar untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, saya yang pada waktu COVID pertama kali ya, saya COVID pertama kali. Nggak tahu 2019 ya, apa bagaimana? Saya ngomong. Saya terasa, tapi semuanya itu dorongan Tuhan. Makanya Allah turut bekerja, bukan karena saya. Bagi beras, di kota, saya bagi. Lebih kurang 110 apa 120 saya lupa. Ya, 150. Saya bagikan sama tukang becak. Waktu itu orang nggak maskeran, saya beli masker untuk saya kasihkan masker. Saya ngajak, saya naik Innova, saya balik berapa kali pakai Innova, di belakang saya ada beras 5 kiloan. Saya istri saya, sama saya ngajak anak saya, Erwin sama Meli, bagikan, keliling, setiap becak kita kasih turun, kita kasih turun, kita kasih, sampai selesai. Terus saya ngomong gini sama Erwin, Win, rasanya piye Win setelah bagi-bagi? Sukacita, Bang. Sukacita. Sukacita. Sukacita, damai sejahtera bukan dari dunia. Sukacita itu dari Yesus. Pada waktu Anda jadi berkat, ada sukacita dalam hatimu. Bukan ingin dipuji orang. Oh, difoto terkenal, enggak. Tapi yang saya perlukan damai sejahtera. Sukacita yang dari Roh Kudus. Pada waktu Anda melakukan karena Tuhan, Anda jadi berkat di mana Anda berada. Anda dapat sukacita. Iya, kasihan itu Pak. Itu kasihan Pak. Kasihan Pak. Iya kan? Hanya gitu. Erwin itu bilang gitu. Apa yang kamu dapetin? Sukacita. Pada waktu engkau akan memenuhkan karena Kristus, kamu akan damai sejahtera. Tapi kalau hari-harimu hanya mikirkan hari-harimu untuk beli bawang putih, beli lombok, beli merica, bingung, ya kan? Nanti sekolah anak, bagaimana anak, untuk fokusmu sama aku. Nanti kamu keblekan gitu. Blek gitu.
Coba menerima, melepaskan, menerima, melepaskan. Ada benih dan roti, tidak semuanya harus kau makan. Tapi ada benih yang harus kau tabur untuk kelangsungan kehidupan. Amin. Jadi kau harus mengerti tentang kebenaran firman Tuhan ini. Untuk kelangsungan. Benih itu kelangsungan. Saya petani saya kalau nanam pasti berapa karung? 40 karung. Dia bawa 2 karung. Untuk apa? Untuk benih. Gak semuanya dijual, disisai. Untuk apa? Benih. Tabur lagi. Kalau engkau ingin ada kehidupanmu, anak cucumu, ya Tuhan sudah ajarkan kepada kita melalui pagi hari ini, melalui kebenaran firman Tuhan. Kau harus jadi berkat di mana kau ada. Harus untuk kesejahteraan kota, untuk lingkunganmu, di mana kamu berada, supaya nama Yesus dipermuliakan lewat hidupmu. Haleluya. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Yesus. Ini semuanya belajar. Terima, sadari, lakukan. Siapa yang mau diberkati, tadi angkat tangan. Jadi berkat, angkat tangan. Belajar melakukan. Tuhan Yesus berkati firman-Nya. Amin. Mari kita baik berdiri. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Seizin-Mu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sembah Yesus, sembah Dia, sembah Yesus, sembah Yesus. Haleluya. Syukur. Turalama sangkalama lama. Oh, sembah Yesus.
Beri kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Tuhan tidak tahu apa menjadi keadaanmu saat ini, tapi Dia berfirman, jadilah berkat. Saya yakin Allah pilih saudara untuk jadi berkat. Karena Tuhan sendiri yang menentukan Anda jadi berkat. Karena itu Anda dikaruniakan dengan karunia-karunia. Jangan simpan apa yang ada dalam hidup saudara. Itu semua adalah benih untuk kelangsungan kehidupan roh, jiwa, dan tubuh saudara. Selama Anda di bumi ini, selama Anda ada di tempat pembuangan ini, lakukan yang baik. Jadikan berkat untuk kesejahteraan kota. Lakukan untuk lingkungan saudara. Lakukan semuanya demi nama Yesus. Saya yakin dan percaya Tuhan tidak pernah berhutang. Apa yang kau lakukan karena Tuhan, Dia yang membalas semuanya. Di dalam nama Yesus. Karena itu kau yang ingin diberkati, angkat tanganmu. Biar tangan-tanganmu yang jadi berkat. Biar tangan Tuhan yang terulurkan, angkat tanganmu. Berikan kepada Yesus. Aku mau tangan yang terulur. Aku bukan tangan yang menggegam. Aku tangan yang melimpahkan berkat. Tuhan, kami berseru, umat-Mu datang merendahkan hati untuk diberkati. Tuhan, di dalam nama Yesus, hanya Engkau Allahku. Di dalam nama Yesus, jadikan umat-Mu tangan-tangan yang beragam diurapi di dalam nama Yesus. Jadi berkat, tangan yang terulur, tangan yang mengasihi sesamanya untuk kerajaan Allah. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala puji kemuliaan kami kembalikan kepada Bapa yang di surga. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih semuanya karena pertolongan-Mu. Dalam nama Yesus, hamba berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin.